Kamu berarti pencari bakat. Iya, jadi ajang pencarian bakat. Terus sempat juga 2013 ikut The Voice Indonesia juga, pencarian bakat juga. Oke. Gitu. Terus emang sempat keluarin single, tapi habis itu lama enggak. Nah, di situ fokus di UMKM. usahanya, UMKM gitu. Gara-gara ini bukan pandemi bukan sih? Sebenarnya sih UMKM-nya Enggak udah. ya. Kayaknya kita dugaan melulu ya. Cuma memang naiknya pas pandemi. Naik. Jadi berarti UMKM ini diusahakan. Aku tahun 2019 buka. Jadi sebenarnya aku udah bikin tuh dari 2017. Tapi si yang pertama ini gagal jadi 2019 itu tutup. Aku bikin yang baru dengan konsep online kan, dulu GoFood dan lain-lain kan. Jadi konsep online mulai naik dikit-dikit. Cuma pas tahun 2020 Covid tiba-tiba. Nah, ini makanan. Kesehatan. Enggak. Makanan bukan ini, jadi kayak salmon mentai rice, dimsum mentai yang kayak gitu. Pas lagi Covid itu tiba-tiba di GoFood tuh rame banget. Di GoFood, GrabFood yang gitu-gitu tuh rame banget sampai yang akhirnya kewalahan gitu. Akhirnya punya karyawan banyak yang tadinya cuma sendirian kan, tadinya kan karena kecil-kecilan kan. Ya udahlah kerjain sendiri aja dari potong-potong sampai cuci piring gitu. Kayak gitu. Karena awalnya ngantor, kalau lulus kuliah ngantor, tapi aku nggak suka. Ngantornya di mana? Di PT Jababeka di Menara Batavia. Di mana? Enak dong di kantor. Tapi nggak tahu, bukan di kantor segitiga emas. Ya di daerah-daerah sana di daerah-daerah deket mana? Sudirman. Ya kan, setelah Mega Kuningan masih lurus sedikit naik jembatan itu. Itu turun, kan? nah itu sebelah kiri tuh. Nah itu, cuman nggak tahu kayak nggak, maksudnya bisa sih kerjanya, cuman kayak hatinya nggak. Nah sekarang pertanyaannya, kamu kuliah majornya apa? PR. Terus kemudian kamu kerja. Ya itu sih kudu kayak seperti biasa ya. Habis kuliah terus kita kerja gitu kan. 2 tahun doang nih, terus perpanjang mau perpanjang kontrak nggak mau. Terus bilang aku mau usaha aja. Nah itu, terus coba usaha gagal. Tapi kan malu ya sama orang tua ya, udah mau pulang. Usaha apa yang gagal? Jadi bikin kecil-kecilan, jadi kayak di depan ruko gitu. Jual sate taichan, roti bakar, yang tempat nongkrong. Kok aneh juga ya dari PR. Ini kepikirannya ya, saya kepikiran buka usahanya usaha PR kah? Usaha makanan. apa? Padahal terus udah gitu awalnya basicnya nggak ada bisa masak gitu. Cuma suka makan aja. Ngeliatnya di YouTube, ngeliat di YouTube kali ya nggak? Awalnya iya, terus habis itu kan mungkin belajar sama mama kayak kalau ini dia gimana sih, terus cari tahu resepnya sendiri, coba-coba trial error, terus akhirnya kok enak juga ya, terus akhirnya ya udah sebenarnya banyak yang suka, cuma pemasarannya yang waktu itu aku belum pinter ya, sebelum nggak ngerti gitu. Akhirnya 2 tahun tutup yang sate taichan ini, terus akhirnya coba online aja deh yang nggak perlu modal untuk bikin meja kursi yang kayak gitu kan. Sih udah bikin. Tapi kafenya sendiri atau tempat nongkrongnya itu sendiri udah nggak ada? Udah nggak nyewa deh. Nah yang itu sebenarnya aku nggak nyewa karena kebetulan mamaku itu dulu punya sekolah musik. Nah terus tutup, rukonya kosong. Oh, sekolah musik. Jadi kayak tempat les di Bekasi, di Jatiasi. Di Bekasi. Jadi kayak ada tempat les musik gitu dari 2006, pas 2017 tuh tutup. Ya udah deh aku pakai aja depannya kayak gitu. Padahal kan pada saat itu lagi naik-naiknya ya, orang pada mau belajar musik ya. Gak tahu ya. Sih? Dulu rame, nggak tahu kenapa lama-lama kayak pada keluar, terus mungkin banyak yang lebih ke private kali apa gimana, nggak ngerti ya. Ini seperti Purwacaraka seperti kayak gitu kan? Iya benar, kayak Purwacaraka gitu-gitu terus. Tapi di Bekasi pun banyak yang tutup juga, jadi nggak banyak yang bertahan lama gitu. Itu aja udah cuman berapa ya, dari 2006 berarti 11 tahun ya. Nggak pakai cuman kali 11 tahun. Lama ya? Lama, di sini aja kita berapa nih? 11 tahun. Oh iya. 11-12 tahun ini. Iya, jadi di situ kan lama-lama muridnya pada habis. Terus ya udah ditutup saja gitu. Jadi akhirnya rukonya kosong. Nah, itu aku pakai. Nah, mumpung nggak ada pakai modal sewa gitu ya. Terus gagal juga. Tapi mama bantu nggak? Enggak. Sendiri. Kamu anak muda yang kreatif juga ya?
nekat. Gak tahu sih maksudnya. Gak enak dibilang nekat sih, pokoknya. Demi nggak ngantor aja. Karena kan kalau nggak kerja nanti mau ngapain kan Tapi gitu. kalau kamu usaha begitu kan kamu tahu ada waktu tertentu tuh kamu nggak akan dapat duit, nggak akan dapat Iya, gaji, malah rugi modal bisa hilang. Ya gak tahu. Oh dia pasti nggak kepikiran ya? Iya terus ya jadi akhirnya ya udah hidup susah sih sebenarnya. Jadi walaupun memang masih tinggal sama mama kan waktu itu, jadi kayak makan masih ada gitu kan. Cuman sempat juga kayak jadi akhirnya kan kalau yang si sate Taichan kan bukanya sore sampai malam nih. Ntar pagi sampai sore. Apa sih kalau kayak gitu angkringan ya? Enggak sih, sebenarnya sih nggak seangkringan banget, kayak meja kursi terus tempat anak-anak nongkrong aja gitu yang jual kopi. Minum-minuman yang rasa-rasa yang gitu-gitu aja, sate, Indomie. Ya kalau sekarang mah namanya apa sih, warkop kan sekarang udah ada gede-gede tuh ya. Bagus. Cuman nggak segede itu gitu. Nanggung, jadi konsepnya nanggung makanya kurang gitu. Terus akhirnya pas lagi itu pagi sampai sorenya buat menyambung kehidupan, aku ini buka, jadi di daerah Bekasi itu ada namanya Kemang Pratama. Aku buka kios mango Thailand. Ya aku ke situ juga, jadi bikin jualan buat anak sekolah. Enak juga loh itu mango Thailand. Iya, yang mango terus kasih ada whipped creamnya, potongan buah. Laku tapi lumayan, cuman sewanya mahal kalau di situ. Karena dekat sekolah sih ya. Iya, jadi di depan restoran gitu, terus kan kayak apa sih, booth kan, booth. Terus ya itu kan di depannya tuh ada Marsud, ada Al Azhar, ada. Iya, kan banyak di situ. Cuman ya itu Kemang sewanya Pratama. agak terlalu, jadi kayaknya kurang deh, kan minumannya murah kan, kayak nggak nyampe 12.000 gitu. Aduh, Jadi akhirnya ya udah deh, tutup lagi. tutup. Tutup, baru akhirnya setelah itu mulai Kamu mentalnya baja juga ya? iya, Atau karena masih ada orang tua dan sebenarnya orang kayaknya tua aku punya sebenarnya? backup, cuman nggak yang ngemis. Cuman kalau misalkan mungkin ada yang kayak kalau misalkan aku jatuh banget nggak bakal susah banget, kayaknya masih ada yang orang tua yang dukung. walaupun backupnya juga yang nggak 100% ya kan, maksudnya dia juga, mereka kan maunya ya udah sana sendiri kan, kamu yang pilih gitu kan, karena kan disuruhnya ngantor kan gitu. Waktu ngantor Tapi nggak ngomel juga ya kalau nggak mau ngantor ya? enggak, karena emang dari awal aku bilang aku boleh nggak kerja kayak gitu, karena kan dari dulu udah nyanyi wedding dan reguler juga kan. Itu waktu saat kuliah? Dari kuliah. Dari kuliah udah gitu? Jadi waktu ngantor pun pagi sore kerja, malamnya aku nyanyi. Jadi emang kayak gitu, cuman demi nggak ngantornya aku bikin usaha kayak gitu. Nah nyanyinya off malahan, cuman setelah itu tutup ya udah aku bikin online, malamnya nyanyi tetap gitu. Tetep. Kamu apa, masuk pakai agent nggak? Enggak Atau kamu sih. jalan sendiri? Kebetulan Hanya manajer ini aja yang dia baru, dia sebenarnya teman baru. dari SMA. Oke. Sebenarnya teman dari SMA, cuman pas aku sekarang rilis Album, single, jadi mau masuk ke industri kan harus ada yang bantu kan. Kalau kayak cuma nyanyi weddingan itu kan nggak perlu yang manager gitu. Kalau weddingan bisa kontak langsung, ini bisa nggak jadwalnya tanggal sekian Iya, biasanya kan gitu wedding ya? ada entertainmentnya tuh sama yang IO-nya gitu, biasanya udah tahu nih kalau misalkan aku ikutan, temen punya entertainment, nanti kan ada videonya, ntar yang sini ngubungin kayak gitu. Jadi kamu sebagai sendiri atau entertainment, masuk dalam entertainment kan sekarang kan ada yang entertainment yang band wedding khusus. Sebenarnya kita satu-satu gitu, cabut-cabut. Sebenarnya cabut-cabut Jadi kadang nggak selalu bandnya sama orang-orangnya. Mereka tuh gitu, hari ini siapa yang bisa, mereka. Itu kalau kayak gitu kamu pakai latihan gak sih? Jadi penasaran kalau satu. Cuman kan kita misalnya wedding jam 7, jam 5 JR, jam 4 kita datang, nyoba nyari kuncinya, key-nya gitu, nanti gitu aja. Jadi lebih hebat orang-orang mereka band-band yang weddingan ya sama yang nyanyi ya sebenarnya, enggak? Iya enggak sih? Jangan GR tapi. Iya. Tadi juga pertanyaannya sama itu, jadi dia nanya juga barusan di mobil. Ini baru ya? Misalnya kalau untuk weddingan kan itu latihannya kapan? Ya sorenya gitu, untuk cuma ngambil key. Jadi udah dikasih list lagu, misalkan seminggu sebelumnya lagunya ini, udah ngulik masing-masing di rumah. Nanti aku cuma kayak paling aku mau versinya si ini, misalkan You'll Be In My Heart, aku mau versinya si Phil Collins aja, nggak mau Nicky misalnya kayak gitu-gitu. Paling jadi di situ ngambil key-nya di sana. Nah merekanya aja yang bandnya yang kan biasanya musiknya yang agak susah ya. Kalau nyanyi mah kita tinggal nyanyi aja kan, musik ya. Mereka ngikutin kan, untuk menyatukan si piano gitar itunya yang mereka agak susah. Tapi kayaknya
nggak tahu ya, mungkin mereka udah biasa kali ya, jadi Itu makanya, jadi mereka lebih jago-jago daripada mereka yang merekaman, atau karena rekaman itu harus perfect kayaknya. harus perfect kayaknya ya, Mungkin, nggak boleh miss. miss. Kalau misalnya weddingan gitu kan kita mengiringi soalnya, jadi Iya. nggak didengar, nggak terlalu fokus ke nggak terlalu fokus musik ke ya. musiknya kan. Jadi kalau fals dikit orang juga nggak dengerin kali ya, nggak juga ya. Juga, cuma kalau mereka salah-salah kan yang nyanyi kesel. Jangan salah dong. Nah, bener nggak sih kita punya single dengan kita weddingan gitu lebih enak weddingan ya? Enak. Karena dapatnya lebih. Kan dapat, kalau punya single kan kita promo, ngeluarin duit malah. Kalau itu kan kerja jadi dapat duit. Kalau misalkan nyanyi event sama wedding gitu. Lebih enak. Ya nggak lebih enak. Enaknya kalau ini kan lagu sendiri aja, kita memperkenalkan yang kita punya, Kita yang kita punya. ini. Kalau misalkan wedding kan ya udah kita ngikut gitu. Tapi untung kamu nggak terlena ya, maksudnya weddingan ini enak banget nih. Dipanggil tiap minggu kan bisa 5 lumayan. kali. Ya seminggu sih 1-2 kali ya. Kan aku nggak terlalu Aku ngambil. dengar ada yang 5 kali. Bisa, cuman kalau gini kalau wedding kan dia entertainment tuh banyak rate-nya ya. Ada yang kecil banget, ada yang bisa besar, ada yang ya medium gitu. Kadang kalau yang terlalu kecil juga Males ya? ya nggak worth it lah. Kita kan cewek ya, apalagi cewek ya. Belum make up-nya, Make belum up, ya dress-nya. misalnya kalau cowok ya udah dia jas hitam aja sepanjang hari gitu kan. Misalnya kadang nih, kita wedding siang, wedding malam gitu. Ya bajunya bisa sama. Kalau kita kan kadang apalagi bisa. entertainmentnya sama, ntar dia video itu bajunya sama terus tiap minggu. Kalau cowok kan nggak apa-apa kan. Jadi kalau misalnya kayak gitu, milih juga, aku agak milih juga sih, nggak bisa ya udah semuanya kita ambil gitu. Nah, kalau kamu weddingan gitu bisa nyatuin dengan kamu punya usaha nggak? Kan kalau weddingan itu kan ada Harusnya bubuk-bubuknya bisa ya gitu. Cuman aku belum ke arah sana, paling baru supply kayak jadi ini sebenarnya usahaku juga lagi agak surut nih karena udah kebagi ya, karena aku nggak fokus, terus udah nggak ada yang bantu juga. Maksudnya biasanya kan dulu tuh ada anak kayak karyawannya udah bisa dilepas. Nah sekarang tuh karyawannya pada keluar, terus aku juga pemasukan penjualannya agak turun, cabang juga pada tutup. Ada berapa cabang kamu Tadinya punya? itu di Jaksel, Jakbar, Depok, Bekasi 4 kan berarti. Terus tutup satu-satu yang Itu kamu punya atau kamu franchise? yang satu aku punya, yang 2 franchise. Nah yang franchise juga akhirnya udah tutup, tapi dia akhirnya ngambil siomay yang dimsumnya ke aku sama saus dan lain-lainnya untuk dia jualnya untuk ke supply ke hotel kayak gitu. Jadi akhirnya udah kerjasamanya nggak di bidang franchise si namanya lagi gitu. Jadi Udah supplier makanannya aja. gitu. Oke. Yang di ini juga sekarang ada yang ngambil dari aku tuh di Cinerem gitu. Jadi dia mau jualan ya udah nggak usah pakai nama aku, nggak apa-apa, yang penting dia beli. Iya benar juga, beli Semuanya dari produknya. aku, Nah, berarti produknya itu kamu bikin sendiri? Iya, bikin sendiri. Kamu nggak ambil dari orang terus kamu Ya branding? jadi racik sausnya jadi nggak ada. Jadi pun sebenarnya nggak dijual umum juga tuh, kayak saus mentainya segala macam itu nggak ada packingnya sebenarnya. Jadi ya kosongan aja mereka. Jadi emang benar-benar buat aku jualan sama orang-orang yang mau jualan makanan aku, tapi udah dibikin. Jadi bukan yang dijual ini sausnya doang, ini somaynya doang, nggak gitu. Jadi sekaligus. Jadi ya emang khusus buat paketan dimsum mentai gitu, sama aluminiumnya, torchnya yang kayak gitu. Itu saya cerita waktu kapan itu ini juga podcast juga ya, sama. Dia juga sama jualan gitu, siomay mentai gitu juga. Tapi ya gitu, ya semua ini berasal dari nggak kerja. Jadi kan sekarang kan usaha susah ya, cari ini cari itu, akhirnya dia nggak kerja, terus kemudian keluar, terus tapi dia udah married, udah punya anak, gitu, akhirnya laki ya, akhirnya dia mengerjakan itu lumayan loh sekarang katanya. Terus Iya, ya. ditambah lagi online, tapi bener kata-kata yang kamu bilang nggak fokus itu kayaknya intinya deh. Kalau kamu Pas aku udah meleng dikit, jatuh dia. Jadi aku waktu itu sempat yang cabang ini, adek aku, Dek tolong kamu yang pegang yang di sini gitu. Wah nggak bisa, nggak jalan sih. sebabnya apa kira-kira menurut kamu kalau yang kayak gitu? Nggak tahu, mungkin mereka tidak ada rasa memiliki kali ya. Jadi kayak ya udah. Kalau aku nih misalkan lagi kita tutup misalnya jam 9 malam ya. Jam 9 kurang 5 dia mau beli, aku nggak akan tolak.
Oh iya dong. nggak akan nolak. Tapi mereka kan kalau karyawan atau apa pasti kan udah mau tutup kan, mereka kan kayak gitu ya. Jadi mungkin nggak ada, nggak tahu, sense of belongingnya kayak Nggak ada, iya sih, passionnya nggak ada juga, nggak ada ya sense of belonging lah ya. Iya, Kalau jadi- kamu kan karena kamu punya, Ya, jadi jadi mau aku mau ngantuk juga ya udah, orang ada yang mau beli kan kayak gitu kan. Nah, jadi ya misalnya kayak gitu. Terus kalau misalkan ada, kalau kita kan jaga banget ya jangan sampai ada rambut, jangan Iya. sampai. Cuman kalau pas sudah aku tinggal tuh ada aja komplainan. Gitu, ada aja tiba-tiba Kak ini ada rambutnya. Waduh. Aku kalau kayak gitu aku ganti, nggak mau aku. Ya, harus gitu. ganti lah. Aku ganti, aku Makanan. kirimin lagi pakai Gojek gitu kan. Cuma kan aku pasti negur kan. Kalau kayak gini mulu gue rugi aku gitu kan. Cuman ya susah karyawan tuh kan susah ya, gimana kita iya. mau Ya sama lah dengan di sini sama. iya kan, mengatur SDM tuh susah. Nggak gampang. Tapi kamu kalau tapi kamu PR sih ya. Saya pikir itu kan bisa ke HR sebenarnya. Kamu PR, kamu punya sesuatu komunikasi yang Harusnya sih yang- udah lama nggak dipakai. iya. Lulus kuliah aja langsung, bukan di PR juga, aku marketing. 2015 aku kerja. Kamu mulainya 2015. Kan lulus 2015 langsung kerja, langsung 2017 resign, terus langsung usaha itu, terus sudah nggak tahu lagi. Usaha itu terus sampai dengan pandemi yang kamu bilang naik gitu ya. Ganti menu tuh kan awalnya yang satellite channel, ganti menu si mentai ini karena waktu itu lagi banyak kan, lagi maksudnya lagi suka makan itu. Kayaknya kalau bikin bisa deh kan kayak gitu kan. Saya kira coba jualnya awalnya kan saudara-saudara dulu kan, teman-teman open Suka. PO. Bisa nih dibuat, akhirnya mulai gede. Tapi by the way bumbunya kamu dapat dari mana? Jadi aku tuh gini, kan nyobain nih, Hmm. terus nyari misalkan resep dari internet gitu. Ini kurang ini, akhirnya cari terus pakai merek. Misalnya contoh itu kan base-nya itu kan mayo ya. Mayo. Mayo, pakai mayo ini nggak enak, mayo ini nggak enak. Akhirnya jadi udah coba-coba terus gitu, nyobain buat makan sendiri. Awalnya buat makan sendiri sampai aku udah menemukan yang sausnya enak kayak ini, saus ininya pakai ini kayak gitu-gitu. Terus akhirnya nyobain udah enak, baru aku cobain ke mama, ke saudara-saudara yang kayak gitu. Terus akhirnya belilah gitu teman-teman. Ya kamu yakin juga ya bahwa tes kamu itu akan diterima di masyarakat luas Kalau ya? nggak enak juga kan ya udah saudara dulu kan. Terus teman, orang-orang kenal gitu. Akhirnya ya udah lumayan, akhirnya buka di GoFood. Daftar di GoFood. Kebetulan kan dulunya sebelumnya yang satu aja juga udah punya akun GoFoodnya. Tinggal diganti aja namanya kan. Jadi nggak daftar dari awal. Oh iya, yang sate. Ya satu Taichan, bikin dari awal. Terus ya udah jalan biasa nih, nggak terlalu ini. Terus Naik. mulai nyoba kayak endorse food blogger kan, dulu banyak tuh yang kayak gitu. Katanya coba aja endorse food blogger, kirimin makanannya, bayar gitu kan. Lumayan. Pas yang pandemi itu yang sampai GoFoodnya tuh ngirimin kita neon box. Oh, karena ininya, income-nya kan dia biasanya kalau income sekian dapat billboard yang gede gini, ada yang billboard apa banner yang banner kayak yang, apa sih yang itulah yang keras. Terus aku udah sampai dapetin neon box kayak gitu. Oh lumayan dong. Iya, itu yang udah sampai pemasukan GoFoodnya tuh kalau nggak salah, kalau neon box itu yang di atas 50 ya. 50 itu kan GoFood doang, kan ada GrabFood juga. Oh kamu juga ikut GrabFood, Ada ikut GrabFood juga, Shopee Shopee Food. Food. Dulu sempat ada Traveloka Eats. Ada macam-macam. Pokoknya semuanya kamu ikut yang aku online. daftarin gitu. Terus sampai 2022 dia agak turun. Mungkin bosan kayaknya ya. Akunya juga kan aku basicnya bukan chef, jadi inovasinya Nggak ada. kurang. Jadi paling nambah menunya tuh nggak bisa terus kan, kalau kayak gitu harus. Iya sih ya, mesti inovasi. Terus kamu kreatif lagi. Mungkin bumbunya apanya sama, dibentukinnya beda. Ini contoh aja. Ya paling aku cuma bisa ganti isinya, bisa nambahin isinya. Misalkan ada yang kan awalnya cuma salmon sama chicken, terus tambah ada beef, tambah ada telur, tamago, beef fry. Paling cuma bisa yang gitu-gitu. Terus nambah si dimsum ini ya baru. Nah, dalam hal ini kamu laku begitu sekian banyaknya karena murah atau karena Enak-enak. karena Aduh, aku mesti bawa yang lupa. Iya, itu. Soalnya aku tadi pagi tuh kesiangan banget, udah lupa aku. nggak apa-apa. Mestinya aku bawa. Karena enak ya. Kalau aku bilang gitu karena menurut aku harganya juga lumayan. Kayak misalkan untuk di Bekasi ya. Maksudnya kalau di Jakarta mungkin murah Beda gitu ya. ya. Kalau di Bekasi tuh kayak aku nih salmon mentai rice kecil gini nih. Itu kan 45.000 harga aslinya.
Kalau di GoFood kan jadi 50-an something, 57 Mahal gitu. itu lumayan. Untuk orang, dan salmonnya kan juga nggak terlalu banyak karena kan salmon mahal dan aku harus pakai fresh salmon, nggak mungkin pakai yang frozen. Misalnya yang sashimi grade kayak gitu. Iya. Jadi ya menurut aku ya jadinya pastinya gara-gara rasanya gitu. Karena kalau freshness-nya, karena kamu punya fresh, bagus. Jadi ya cocok lah cocok dengan selera orang-orang sekitar gitu. Orang Makanya akhirnya ada yang franchise juga awalnya pelanggan, awalnya customer yang mau franchise, bisa nggak? Akhirnya aku kepikiran, oh iya ya bisa franchise, baru bikin proposal. Tadinya nggak kepikiran. Kalau franchise gitu ada franchise fee, ditarikan franchise fee atau apa? Satu kali per 2 tahun itu, makanya waktu itu nggak diperpanjang kan kontraknya setelah 2 tahun kayak gitu, karena udah mulai turun ya? Agak mulai turun gitu, karena kan dia baru franchise tahun berapa ya, 2021 apa ya. Terus ya udah, jadi sekarang ya udah ambil, kalau emang masih mau jualan punya aku, ambil aja bahannya, nggak usah pakai nama aku juga nggak apa-apa, aku ambil kayak gitu, ya udah nggak apa-apa gitu. Udah langganan ya? Iya, jadi akhirnya dia tetap sampai sekarang masih suka pesan, jadi dia bahkan dia nyuplai ke hotel apa gitu. Nah, berarti kamu sekarang akan fokus kemana? Menyanyi, balik lagi menyanyi, atau balik kemana nih? Aku masih so far masih ngerjain nyanyi wedding masih, event masih, promo masih, jualannya ya nih jadi open PO udah nggak buka tiap hari jadinya. Sayang ya. Iya, karena aku harus stok kan. Kalau open PO nih kayak tadi kan semalam pada pesan, misalnya open PO buat hari ini gitu kan, ada yang pesan ya udah kita nyiapin bahannya sesuai dengan pesanan. Bisa kamu langsung beli, langsung ini ya. Jadi kan kalau sekarang masih ada karyawan tapi cuma 1. Kalau dulu kan berapa banyak karyawan sampai menjadi 1 ini? Dari kamu sendiri naik terus berdua sama yang sekarang ini, dia yang paling lama. Terus pas udah mulai naik, tambah lagi 2 di yang Bekasi, terus nanti 1 yang di cabang-cabang tuh 1, plus ada 1 kayak sepupu aku yang supervisiin kayak gitu. Jadi ada, tetap harus ada orang kayak gitu. 1, terus yang kalau yang di Depok dia cuma 1 kayak gitu-gitu aja. Cuma itu franchise kan, franchise dia cuman karena aku tuh bikinnya gini, jualan di rumah ininya. Ibaratnya slogannya bisa jualan di rumah. Jadi kalau misalnya dia mau franchise tapi tempatnya nggak ada, terus dia mau online dong di rumah, boleh kayak gitu. Dan aku nggak ngambil fee-nya gede gitu untuk franchise-nya gitu. Jadi seenggaknya kamu menambah outlet aja sih sebenarnya. Iya. Jadi kan orang kadang kan dia Bekasi ada yang beli dari Jakarta Barat gitu kan. Kan Gojeknya yang mahal kan. Lebih mahal daripada makanannya. Kayak gitu. Kadang dulu awal-awal belum buka cabang, yang Jaksel mana, aku mau ke Jaksel, jadi kamu anterin tuh? Iya, jadi aku bawa semua yang pesen dari Jaksel, yang pesen ini, terus mereka ambil 1 titik GoFood, gojekin masing-masing, tapi kan udah nggak terlalu berat kan awalnya gitu. So, akhirnya ya udah deh buka gitu. Sayang ya. Aku ya sayang kalau nggak diterima juga. Ya udah kamu sekarang nyanyi aja deh. Sekarang kamu nyanyi wedding, terus kemudian biasanya orang udah keenakan nyanyi wedding, nggak kepengen lagi record lagu original. Kamu lagunya dari mana? Kamu bikin sendiri atau? Bareng teman. Aku liriknya teman yang kompos. Yang kompos lagunya. Ini apa, pop ya atau pop, apa? Pop. Oke. Terus idenya dari mana? Dari kamu sendiri atau dari si temen dia? Aku. Jadi awalnya lirik dulu, aku nulis aja gitu. Ini bukan apa ininya ya? Dari kegundahan dan kegalauan. ini banget, melo banget lah, lagu sedih lah, lagu bukan karena bisnisnya. bukan soal bisnis itu lagi gitu, bikin lirik, bikin tulisan kan suka nulis di notes gitu kan. Terus kayak lucu banget ini jadi lagu kayaknya. Terus belum ada baitnya nih. Kebetulan mamaku tuh hobi bikin puisi. Jadi aku bilang, "Ma, aku pengen deh bikin lagu. Ini liriknya kayak gini nih yang aku udah bikin refnya. Nah, depannya nih aku bingung nih." Jadi aku cuma ceritain ke mama, terus dibikin sama dia kayak tulisan. Jadi aku berdua sama mama bikin liriknya. Terus aku belum pede buat bikin nadanya gitu ya. Karena belum pernah juga. Terus akhirnya ada temen dulu sama-sama lulusan The Voice Indonesia.
coba deh, dia kan pinter tuh bikin lagu, coba deh gue pengen bikin lagu kayak gini, lagu ini yang slow, yang sedih gitu lah, yang ballad gitu. Dibikin lah dia nyanyi, suka, terus musiknya mau gimana nih, ya udah mau yang ala soundtrack drakor gitu loh, yang kayak gitu. Jadi aku punya konsep, udah ada konsepnya mau gitu, ya udah dijadikan. Terus sekarang udah jadi itu, udah ada di Spotify. Udah. Oke, judulnya apa? Rasa Ini. Judulnya Rasa Ini gitu. Terus kapan itu waktu launchingnya kapan? Waktu rilisnya 2 kapan? Februari. Ini 2 Februari kemarin. Oh, kamu mesti nyanyi ini mah. Iya baru 2 Februari kemarin. 2 Februari. Jadi lagu itu sebenarnya aku bikin itu tahun 2022. Cuman habis itu aku nggak aku lanjutin. Kenapa? Jadi ini aku sibuk lah ya. Enggak, jadi waktu itu aku tuh pas 2022 itu hamil terus punya anak, terus kayak pas hamil, ayo kapan mau rekaman, musiknya udah jadi ngap begah hamil gitu kan. Terus punya anak sibuk newborn kayak gitu kan. Sibuk newborn, terus ini aduh lagi rusuh-rusuhnya akhirnya, tapi kok aku di rumah udah mulai bete, ngaca jelek banget nih, udah dasteran mulu, akhirnya ya udah bisa lah ditinggal anaknya gitu kan. Terus berarti ini anaknya masih kecil sekali dong, masih mau umur 3 tahun, mau umur 3 April. Jadi dititip gitu. Udah tahu nih mama kerja ya gitu, soalnya kalau dulu tuh emang 24 jam kan, full time gitu. Iyalah, tapi 3 tahun cukup lah ya. Tapi itu usaha juga jalan terus? Enggak, terbengkalai juga sebenarnya. Gara-gara itu juga. Karena aku nggak pakai ART gitu. Oh, jadi semua kamu kerjakan sendiri? Iya. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Tapi ada mbak pulang pergi aja gitu. Iya, bantu. Hebat juga kamu ya, maksudnya zaman sekarang kan anak-anak ya berantakan sih rumahnya. Saksi hidup, capek rumahnya berantakan, tapi kan emang mainan bertebaran gitu. Ya kan namanya juga anak-anak, iya, mainan anak-anak gitu loh. Iya gitu, jadi ya udah sendiri, soalnya mau pakai ART tuh sekarang takut. Dulu aja waktu belum punya anak, ART tuh nggak ada yang cocok gitu, maksudnya kayak datang dan pergi capek ngajarinnya doang gitu kan. Terus belum ada yang cocok, apalagi punya anak ngeri, apalagi sekarang banyak tuh video-video ART menyiksa anak, takut. Ngerti, iya sih ya. Iya. Jadi... Itu kebanyakan nonton TikTok sih. Tapi emang ART zaman sekarang hobinya gue main TikTok, joget aja kerjaannya. Jadi sebenarnya kerja apa enggak sih? kerja dan enggak ya. Iya, tapi emang dulu pernah aku ada ART kayak gitu, nyolong lagi. Nah dia ngaku-ngaku sama orang-orang tuh kita saudaranya dia. Nah jadi dia pakein baju aku, perhiasan, terus kadang tiduran di kamar papa aku, terus foto-foto gitu, ya upload ke Facebook. Iya itu. Gitu, terus jadi ada kamera digital gitu kan, dia fotoin, itu punya papa, difotoin kayak terima kasih, dedikasi gitu, padahal dia ambil, dia nyolong gitu. Terus dan dia masukkan upload ke Facebook gitu. Kita kan nggak temenan, cuman waktu ada yang laporin temennya akhirnya. Nah terus padahal dia tuh ibaratnya tuh di sekolah ini kayak paket C-in gitu. Nah itu teman-teman yang dari paket C-nya itu tuh yang ngasih tahu. Terus waktu kita keluar kota semuanya kan dia sendiri, cowoknya di bawah, dia tidurnya di kamar papa. Karena bisa kita ngelihat di Facebooknya jijik banget. Ih baju aku ada kali itu 2 koper, akhirnya aku udah ambil aja aku. Waktu kamu memutuskan itu putus hubungan dengan ART, ya dipulangin. Dia enggak, itu mulainya dibawa polisi lah, ditakut-takutin aja. Jadi dia kabur, terus kita hubungin bapaknya, suruh datang. Nah datang tuh itu udah ada polisi banyak, padahal cuma buat nakutin aja, kita nggak ada niat mau menjarain orang tua dibalikin. Walaupun yang dibalikin gini, ini baju yang dibalikin agak beda-beda nih sama yang di foto Facebook, jadi yang diambil tuh bener-bener banyak banget gitu. Terus foto dia foto gini kan, ada dia pakai kayak sweaternya papa, sepatunya papa, terus bawa anjing aku CFD.
kan di Bekasi ada tuh di Sumarekon Iya, Bekasi iya, CFD. Itu dia bawa gitu foto. Jadi kayak ini ya, kayak, Ya, kayak dia nothing yang- happen, yang nggak ada ini ya. nggak tahu deh gimana. Makanya di situ udah kayak males banget nih punya ART. Kayak gitu, terus ya udah, jadi nggak ya namanya manusia, kalau ditegur tuh kayak gitu. Sekarang memang susah untuk untuk saling berkomunikasi sesama manusia. Karena kita kebanyakan dengan ini. Kita ngomong begini kan susah. Iya. Ini salah satu cara untuk kita bisa berkomunikasi dengan orang di luar lingkaran kita loh. Kita kan jadi tidak tahu siapa kamu. Iya. Kebanyakannya kan seperti itu. Mendingan kamu cerita gimana kamu berproses dengan lagu kamu deh. Kok bisa itu baru lagu single pertama. Single pertama Single pertama kan lagu anak-anak bukan? iya, album pertama anak-anak. Album Terus pertama. sempat ada album kompilasi dari yang pas keluar Mamma Mia itu, dulu sama Sony, tapi terus sempat Kamu dikontrak sama Sony atau 1 karena? tahun doang karena masuk 5 besar aja. Oh, karena masuk Nah, lima ya, besar. jadi- Yang Voice. Bukan yang Mamma Mia. Oh, yang Mamma Kalau Mia. The Voice aku agak awal keluarnya. Jadi Hmm. nggak sampai ini. Sampai yang keberapa gitu ya. Jadi awal udah live show tapi udah awal-awal keluarnya gitu. Jadi nggak dikontrak. Karena The Voice pesertanya lebih banyak gitu. Iya, banyak sekali. Karena kan per tim-timnya coachnya gitu kan. Terus setelah itu sempat bikin, jadi single tuh ada aja, tapi gini kayak ini ada lagu ini, nyanyiin dong. Oke, jadi bukan terserah, bukan selera aku kah atau apa, aku nyanyiin aja. Terakhir aku juga pernah bikin ini, waktu itu aku kemarin aku lihat YouTube-nya sama Om Genta Garbi. Iya, itu Nah, jadi waktu itu aku temanmu juga. jadi aku punya guru vokalku tuh Om Willy Sket. Nah itu temennya Om Genta kan. Nah terus kan mereka kan ada lagunya Garbi dulu, Cinta Pertama. Nah di Recycle nyanyiin duet sama aku gitu. Jadi Genta sama aku Oke, kapan zaman kapan itu? SMA itu 2011 ya, 2010. Astaga, naga. 2010. Genta tuh deket banget ternyata di sini rumahnya. Oh ya, rumahnya di sini ya? Di Tebet apa? Oh Tebet. Bener kan di Iya, Tebet kan? Tebet. Iya akhirnya waktu itu sama Om Genta. Itu single juga, cuman ya kan kita nggak yang ngepromoin gimana gitu, yang nggak ngerti juga sih ya dulu tuh gimana. Dulu itu mungkin belum terlalu digital kali ya. Orang masih Iya, belum tahu nanggung ya, jadi harus album, tapi kan buat produksi album yang sebuah ini mesti kan produksi CD itu kan nggak gampang dan nggak murah dan nggak mungkin cuma satu lagu kan. Nah terus tapi Spotify dan lain-lain belum banyak kayak gitu kan dulu. Ini aja masuk Spotify baru 2022 semua waktu itu dimasukin. Nah, semuanya dari awal dari yang bukan anak-anak Oke. gitu. Nah baru ini adalah single aku yang pertama kali aku tulis liriknya sendiri, pertama kali yang aku tahu mau konsepnya seperti apa, yang aku dengan rela dan voluntarily mempromosikan gitu dengan konsep-konsep yang udah dibuat dan dibantu sama teman-teman gitu. Yang buat siapa, kamu atau teman-teman? Iya kayak misalnya aku kan kita kayak brainstorm lah, aku pengennya gini ntar dia konsepin, karena dulu kebetulan dia juga produser di TV ya? Trans TV sama ini TS Medianya Luna Maya dia lama. Oh ya? Waduh. Jadi kalau udah konten untuk apa udah disekar lah gitu. Jadi sekarang kamu udah punya khusus konten? Udah ada waktu timeline lah, kayak misalnya hari ini mau posting yang apa, ntar mau bikin konten apa yang kayak gitu. Tuh, jadi udah ada lumayan lah, nggak usah mikir. karena kan nggak di situ kan bidangnya untuk konten-konten, nggak ada ide gitu kan. Nah kalau dia kan memang orang kreatif gitu.